damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa lagi hari ini, Sabtu 4 April 2026. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu, marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa kekal dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan di hari ini. Di saat ini Tuhan, untuk mengawali setiap aktivitas tugas kerja kami mau mengawalinya dengan merenungkan firman Tuhan lewat renungan harian keluarga hari ini. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu agar ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami tidak hanya mendengarkannya saja, tetapi itu boleh masuk dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengaplikasikannya dalam tugas kerja kami di sepanjang hari ini, bahkan di hari-hari yang akan datang. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab di dalam Markus 15 ayat 15. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Tema perenungan kita pada hari ini ialah jangan menyerah pada tekanan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pernahkah dalam hidup kita mengorbankan prinsip keadilan dan kebenaran demi menyenangkan orang lain? Pernahkah kita berada dalam situasi di mana kita tahu yang benar, tapi takut mengatakannya karena khawatir tidak disukai? Pilatus membuat keputusan yang kontroversial seperti itu. Ia lebih memilih menyenangkan orang banyak daripada menegakkan keadilan dan kebenaran. Ia tahu Yesus Kristus tidak bersalah, tapi karena tekanan massa, ia menyesah dan menyerahkannya untuk disalibkan dan membebaskan Barabas, pemberontak dan pembunuh. Kenyataan ini menggambarkan dunia yang sering terbalik atau membalikkan nilai kebenaran, di mana orang jujur dianggap bodoh, orang yang korup malah disanjung, orang yang hidup benar diejek, orang yang hidup sembarangan justru disanjung-sanjung dan diidolakan. Nah, Pilatus tahu Yesus Kristus tidak bersalah, namun ia tetap tunduk pada tekanan publik. Ia memilih memuaskan hati orang banyak daripada menjunjung keadilan dan kebenaran. Akibatnya, yang benar dihukum, yang jahat dibebaskan. Sebuah cermin dunia yang terbalik. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kisah ini menyuguhkan sikap mendua seorang pemimpin politik yang mengerti kebenaran namun menyerah pada tekanan publik. Tindakan Pilatus bukan didasarkan pada keadilan atau kebenaran objektif, melainkan pada dorongan dan keinginan untuk menyenangkan banyak orang. Kebenaran dikompromikan. Nah, ini adalah bentuk dari populisme dan mengorbankan nilai-nilai kebajikan demi keamanan dan kenyamanan hidup sosial politik. Kita pun sering berada dalam posisi seperti Pilatus. Kita tahu apa yang benar, tetapi menyerah pada tekanan sosial budaya. Orang tua sering menyerah atau mengalah pada keinginan anak yang dapat menyusahkan masa depannya. Di dalam keluarga pun sering terjadi kompromi terhadap kebenaran karena tekanan yang bisa bersumber dari keluarga, budaya sekitar, atau keinginan untuk menyenangkan banyak orang. Pendidikan iman bukanlah membesarkan anak untuk disukai oleh semua orang, melainkan supaya berkenan di hadapan Tuhan Allah, meski harus berbeda dari dunia. Karena itu, marilah kita sebagai orang tua, ajarkanlah anak-anak kita untuk memilih yang benar, bukan yang salah. Tekankan bahwa integritas lebih penting daripada pencitraan.
Kita semua sebagai keluarga Kristen dipanggil untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, meskipun beresiko tidak disukai, bahkan dimusuhi dan dijauhi. Jangan menjadi seperti Pilatus, tahu yang benar, tetapi memilih diam atau menyerah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang pengasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh rasa syukur. Kami merenungkan betapa besarnya cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Karena dosa kami, karena pelanggaran kami, Engkau merelakan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk disalibkan. Kami sadar Tuhan, salib itu adalah bukti nyata betapa besar Engkau mengasihi kami manusia. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu, tanamkanlah kasih yang sama itu di dalam hati kami masing-masing. Ajarkanlah kami untuk bisa hidup di dalam kasih itu. Berikanlah kami keberanian untuk menegakkan keadilan dan menyatakan kebenaran, meskipun hal itu terasa sulit dan menuntut banyak pengorbanan. Mampukanlah kami, ya Tuhan, untuk bisa menjadi pembawa damai dimanapun kami pergi dan berada. Dimulai dari lingkup terkecil hidup kami, yaitu keluarga. Jadikanlah rumah kami, keluarga kami, sebagai sekolah kasih yang dimana di sekolah itu mengajarkan tentang kejujuran dan saling menolong, saling membantu setiap anggota keluarga untuk bisa hidup benar di hadapan-Mu. Bentuklah kami semua ya Tuhan menjadi pribadi yang tidak hanya menerima berkat-Mu saja, tetapi bisa menjadi pribadi yang siap dan berani untuk memikul salib kami masing-masing. Dan biarlah melalui hidup kami ini boleh menjadi cermin kecil bagaimana kasih Kristus yang menyelamatkan itu. Bapa kekal di dalam kerajaan surga, kami pun mau berdoa untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu hari ini yang begitu indah tidak hanya berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tetapi boleh berakar dan bertumbuh dalam karakter kami masing-masing. Berkatilah kami semua ya Tuhan, yang boleh mendengarkan renungan harian keluarga di saat ini, baik pribadi kami masing-masing maupun keluarga kami. Biarlah terus diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan ini, kiranya itu semua boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat baik bagi diri kami sendiri maupun bagi orang lain. Bapa kekal di dalam kerajaan surga, berkatilah seluruh pendengar setia renungan harian keluarga ini dimanapun mereka pergi dan berada. Berkatilah kehidupan mereka, berilah kesehatan, kemampuan, agar mereka boleh menjalani setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka itu. Biarlah apapun yang menjadi usaha pekerjaan